Tidak boleh digunakan di setiap ibadah. Tidak boleh. Tidak boleh harus selalu. Jadi Bapak Ibu, ibadah kehadiran Tuhan dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, tidak harus selalu tandai bahasa roh. Tidak. Bukan itu tandanya kehadiran Tuhan. Dalam ibadah dan persekutuan. Tapi buah roh Bapak Ibu. Galatia 5 tadi. Ayat 22 sampai 23. Itu dulu. Sedikit saya singgung. Bagaimana dengan jenis-jenis pengucapan bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh bisa juga dipakai oleh Tuhan dengan memakai berupa bahasa asing. Oke. Nah, pemakaian bahasa roh dalam bahasa asing Bapak Ibu. Kenapa ini Tuhan pakai? Contohnya apa? Kisah para Rasul 8 Kisah para Rasul 2 ayat 8 sampai 11 itu Bapak Ibu. Tadi saya sudah baca. Itu kan para murid-murid memakai bahasa bangsa lain kan. Sebagai salah satu cara Tuhan ya memberikan mereka karunia berbahasa roh. Alatnya apa? Bahasa bangsa lain. Jadi tidak selalu si bala-bala itu enggak. Artinya apa? Bahasa daerah kita masing-masing Bapak Ibu. Bisa juga itu dipakai Tuhan menjadi bahasa Tuhan untuk kita pakai menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang kita layani di tempat itu. Karena itu lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh jemaat itu kan bisa. Hasil daripada bahasa asing yang dipakai Tuhan menjadi bahasa roh bagi para murid waktu itu apa? Ada 3.000 orang bertobat. Mari kita bandingkan. Orang yang memakai bahasa roh dalam setiap ibadah atau KKR, berapa orang bertobat? Seringkali justru bukan membuat orang bertobat, tapi membuat orang apa? Curiga. Membuat orang bertanya. Membuat orang ragu menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kenapa? Karena si pengkhotbah tidak memakai bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang datang. Orientasi bahasa roh mendorong, mempercepat orang bertobat pada Kristus. Makanya Tuhan memakai bahasa asing menjadi bahasa roh dipakai oleh para murid itu. Sehingga waktu para murid itu memakai bahasa orang Arab, orang Mesir, orang Libya tadi, dan lain sebagainya, itu membuat mereka bertobat pada Kristus sebanyak 3.000 orang. Dan ini yang tidak kelihatan, ini tidak muncul di dalam penggunaan karunia bahasa roh di zaman ini. Nggak kelihatan. Artinya tidak mendorong orang mudah memahami firman Tuhan, tidak memotivasi orang juga untuk berbondong-bondong bertobat pada Kristus. Nggak kelihatan. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, saya tidak percaya 100%. Semua bahasa roh yang dipakai di zaman sekarang ini berasal dari Tuhan. Saya tidak percaya 100%. Saya nggak percaya 100%. Jadi kira-kira Pak Tony percayanya berapa? Cuma 10%. Mengapa? Karena setelah saya dalami firman Tuhan ya, saya pahami dampak bahasa roh itu. Terukur betul di dalam Alkitab. Itu bahasa roh yang pertama, Bapak Ibu. Tapi ada bahasa roh yang tidak bisa dipahami ucapannya. Ini dibagi dua. Yang pertama, Bapak Ibu, di kisah para rasul 10. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Ayat 4 sampai dengan 46. Saya akan baca. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian. Artinya apa? Petrus waktu itu sedang berbahasa roh Bapak Ibu. Turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Petrus dalam bahasa roh. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat ya, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini adalah jenis bahasa roh yang kedua. Memang tidak bisa, tidak selalu memakai bahasa asing atau bahasa manusia, tapi bahasa yang berbeda. Ini pernah dialami oleh Petrus. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, bahasa roh yang tidak bisa dipahami ini secara akal dan pikiran, ya juga perlu kita pahami. Ya, satu, bahasa roh yang diucapkan ini penggunaannya hanya pada waktu doa pribadi yang pertama. Ya, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Bahasa roh yang tidak dipahami oleh akal dan pikiran ini Bapak Ibu. Karena bahasa roh yang muncul dalam doa pribadi, dalam saat duduk pribadi, tujuannya membangun diri sendiri.
Dan bahasa ini muncul bukan karena kita hafal. Bukan karena kita dilatih oleh gembala, oleh pendeta kita. Bukan. Bukan karena kita ikut-ikutan, mengcopy paste setiap minggu. Lalu kita bawa ke persekutuan kita bawa dalam satu kita di rumah. Enggak. Tapi muncul saja. Di waktu kita lagi saat itu. Muncul saja dari itu. Artinya Tuhan menggerakkan pikiran kita, hati kita, lidah kita mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dibaca. Oke, itu bisa terjadi. Tapi ingat, ini sifatnya personal. Pada waktu kita satu dengan jemaat. Yang kedua, bahasa roh yang diucapkan di tengah-tengah jemaat. Ini masih bagian dari bahasa roh yang tidak bisa dipahami. Ya, ini ada. Ya, apakah itu dalam ibadah persekutuan? Nah, tapi ada aturannya. Kalau bahasa roh ini yang terjadi yang Tuhan berikan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28. Dikatakan di sana Bapak Ibu. Ya, hendaklah ya, dikatakan di sana Bapak Ibu, harus ada yang